memuliakan Uwais Al-Qarni, hikayat yang betul-betul mengatakan jiwa setiap pemuda bahwa ternyata dunia ini ditaklukkan bukan cuma dengan kesubuhan dunia saja. Memang ada hadar dalam Islam, waspada, manjada wajah, itu hadar. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Itu bukan hadis, kata mutiara mahfuzat. Manjada wajah, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Tapi tetap orang Islam berkeyakinan bahwa maksiat itu milik Allah. Wa tasawudillah masya. Kalian tidak punya kemampuan kecuali izin. Boleh berusaha, cuma kan izinnya Allah benar. Hikayat tentang Uwais Al-Qarni ini mengabarkan kepada kita bahwa pernah ada seorang anak muda yang tidak satu ulama pun berani mengabarkan tentang keulamaannya. Karena kalau kita buka dalam kitab Syiar Alam An-Nubala Imam Az-Zahabi, kita nggak menemukan kecuali pada Syiar Alam Al-Huda, orang-orang yang Allah berikan petunjuk, betul-betul hidayah. Siapa sih Uwais Al-Qarni? Ya, ini seorang anak muda yang berasal dari negeri Yaman, yang memang Rasulullah pernah katakan kepada Umar, kalau nanti kau memiliki masalah, datangilah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni dengan ciri-ciri yang Rasul gambarkan. Mintalah doa dari Umar, yang Rasul katakan Umar fil jannah, Umar di surga. Jadi suruh minta doa sama seorang pemuda yang tidak ada satu ulama pun mengatakan tentang keulamaannya. Artinya dia cuma manusia biasa. Para hafiz Quran pun tidak mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu penghafal Quran atau penghafal hadis atau periwayat hadis, tidak. Dia cuma seorang pemuda yang diuji dengan sekian banyak ujian. Salah satu bentuk ujiannya adalah dia memiliki penyakit sopak. Sopak itu ya, belang-belang pada bagian kulit. Kemudian pun dia tinggal di sebuah kampung yang jauh dari keramaian. Dia punya seorang ibu yang cacat, sehingga apapun yang dia lakukan, yang dia nomor satu kan adalah ibunya. Jadi Rasul memberikan contoh seorang pemuda yang seperti ini bukan main-main. Karena kita akan bicara sukses. Sukses itu bukan meninggalkan kampung, nggak pulang kalau belum berhasil, bukan. Ini Islam nggak pernah bahas sukses atau nggak sukses, itu mah urusan Allah. Anda sukses, alhamdulillah. Anda nggak sukses, bersabar. Karena kaya atau miskin pun Anda mati, kan begitu. Coba yang jadi permasalahan di kondisi apapun Anda, bisakah Anda istiqomah di atas fitrah Allah ciptakan Anda untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini yang perlu kita bikin tebal sedikit hurufnya ini. Sehingga jangan dunia ini membuat kita terlena. Ya. Saya kalau makan-makan sama beberapa orang-orang alim Madinah, selesai makan dia berkata, buat dunia. Ya, makanan ini dunia cuma segini. Kalau kita makan di rumah, makan padang terus piring kenyang. Dunia. Yang gara-gara sepiring ini antar saudara ribut, terus yang gara-gara sepiring ini kita nggak sempat nengokin orang tua kita yang panjang mata menanti kita. Yang gara-gara sepiring makanan ini, ya Allah, sampai kadang-kadang kita nggak tegur sapa sama tetangga yang sudah lama kita kenal dan lain sebagainya. Dunia mataul ghurur. Ini kelebihan Uwais Al-Qarni ini diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW. Bahkan Bukhari Muslim pun memuliakan dengan beberapa asar yang menjelaskan tentang beliau. Masya Allah. Hingga Uwais berkata kepada ibunya bahwa tidak ada sesuatu pun yang pernah kutolak dari apa yang kau minta, wahai ibu, kecuali satu permintaan yang dia bingung untuk menjawabnya, bisa atau tidak.
Ibunya berkata, Uwais, entah kapan umurku ini akan di-stop oleh Allah, dihentikan oleh Allah. Entah kapan malaikat maut mendatangi. Ibumu ini tidak sempurna, cacat, wahai Uwais. Mungkinkah ibu bisa menatap Ka'bah? Yang Uwais tidak bisa menjawab. Berpikir ya, bagaimana membawa ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah. Yang kalau sekarang kita naik pesawat saja butuh 2 jam sampai 3 jam baru sampai. Bayang. Hingga Uwais pun berinisiatif memohon kepada Allah sebuah kemudahan. Dia latih dirinya untuk biasa menggendong sesuatu yang berat. Uwais melatih dirinya mengambil seekor anak sapi, kemudian menggendongnya menuju atas gunung selama 8 bulan. Bergulirnya waktu, ini anak sapi makin berat karena makin besar. Namun Uwais pun berbentuk bidang badannya karena biasa membawa sesuatu yang berat. Orang bilang Uwais gila, Uwais gila, Uwais gila ini. Ya, terserahlah orang mau bilang apa. Kalau urusan sama orang tua ini mau dibilang apa sih gak ada masalah. Sehingga dia gendong oleh ibu. Dia minta sama Allah dimudahkan untuk membawa ibunya sebelum meninggal ini bertandang ke rumah Allah, Ka'bah, Baitul Atiq. Masya Allah. Digendong ibu dari negeri Yaman, dan dia pun sampai ke Mekah dengan sekian banyak cerita yang gak mungkin waktu kita bahas kita. Dia bertawaf di Ka'bah, selesai tawaf dia sholat di makam Ibrahim, dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah ibuku ya Allah, mudahkanlah dia masuk ke surgamu ya Allah, karena cuma ampunanmu yang bisa mengizinkan dia menginjakkan kaki ke surgamu ya Allah. Ibunya berkata, Uwais, mintalah sesuatu pada Allah untuk dirimu, jangan untuk dirimu. Tidak ibu, kalau Allah ampunkan kamu, kamu masuk ke surga, dan kamu ridho, cukup untukku sudah itu. Ridhomu itulah yang akan membuat aku bisa masuk ke surga Allah nanti. Subhanallah. Kita mungkin gak seperti Uwais. Kita mungkin gak seperti Uwais yang mengalami kesulitan, tinggal di masa yang tidak secanggih sekarang. Lihat dahsyatnya manusia Allah muliakan. Dia berpikir bagaimana menyenangkan hati orang tuanya. Bahkan kadang-kadang kita terhayalkan pun tidak. Yang kita hayalkan, kalau saya punya duit nanti saya pengen beli rumah lah. Kalau saya nanti punya duit saya pengen beli mobil lah. Kalau nanti saya punya duit saya pengen melamar anak orang lah. Hingga teringat para sahabat. Ada beberapa sahabat yang berdialog dengan sahabat lainnya. Ya, ini Abdullah bin Umar, Urwah bin Zubair, kemudian saya lupa beberapa sahabat lainnya. Ketika saling bertanya, kalau nanti apa yang kalian inginkan oleh para sahabat, tiap sahabat itu berkata, dia mengatakan, aku menginginkan khilafah. Salah satunya berkata lagi, aku ingin menyatukan 2 wanita tercantik yang pernah hidup. Salah satunya adalah cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada yang berkata lagi, aku menginginkan menjadi qadhi. Sehingga itu terjadi semuanya. Ketika Abdullah bin Umar berkata, apa yang kau inginkan wahai Abdullah bin Umar? Aku cuma menginginkan bakti. Umar bin Khattab diperintahkan Rasulullah SAW untuk berjumpa dengan Uwais. Ada satu keunikan, ketika Uwais berkata, ya Allah, ampunkan ibuku. Ya Allah, izinkan ibuku untuk memasuki surgamu ya Allah. Uwais, mintalah sesuatu kepada Allah untuk dirimu. Tidak, cukup untuk. Kalau yang ku minta akan kau rasakan nanti. Kau ridho padaku wahai ibu. Cukup ridho. Hidayat mengatakan setelah doa tersebut Allah hilangkan semua penyakit sopak pada bagian tubuh
Uwais Al-Qarni, kecuali sebesar jari di bagian leher belakangnya. Allah nggak hilangkan. Kenapa? Karena kalau antum kembali kepada hadis Rasul yang memerintahkan Umar bertemu dengan Uwais, ciri Uwais itu kata Rasul, wahai Umar, memiliki tanda putih di bagian leher. Lihat, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Beliau hidup di zaman Rasul, cuma nggak berjumpa dengan Rasul, sehingga dikatakan bahwa Uwais pernah meminta izin kepada ibunya untuk berjalan menuju Madinah. Kebayang sama antum lah, ada pesawat, keadaan miskin, mau ketemu Rasul ke Madinah, ya tentu jalan kaki. Ya Allah, kemarin saya baru memulai film, saya membuat sebuah dokumenter film Sirah Nabawi, menapak tilas perjalanan dari Mekah ke Madinah. Bantu doa semoga diberkahi. Ini Masya Allah berat ya. Ada beberapa tempat yang saya bisa datangi yang setiap seorang mengenal dalam perizinan kerajaan. Bahwa ini betul-betul kalau enggak karena iman ini enggak bakal bisa gunung segini dilewatin. Itu pasir itu kalau kita jalan betul-betul kaki masuk ke dalam pasir. Gimana ada yang jual air mineral ini? Makanya wajar kalau Allah ciptakan onta tuh bawa air kemana-mana tuh wajar, pinter tuh onta. Kita ke sana kalau nggak bawa air ngimpi, lalu jangan bawa yang lain, air sudah. Iya, Uwais minta izin sama ibunya untuk bertendang ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah SAW setelah dia berangkatkan ibunya untuk ke Makkah dan selesai melaksanakan umrah. Ibunya mengizinkan, kata ibunya, apapun yang terjadi, kalau kau sudah sampai rumah Rasul, kembalilah, jangan kau tinggal ibumu sendiri. Baik. Semangat Uwais datang ke Rasul, sampai di Madinah dan sampai di rumah Rasul. Dia ketuk rumah Rasul dan dia minta izin berjumpa dengan Rasul. Bertemulah dia dengan istri Rasul yang namanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan bahwa Rasul sedang safar, sedang perang. Uwais bertanya, kapan Rasul itu? Siapa yang tahu? Orang yang berjihad cuma Allah yang tahu kapan dia. Sedih Uwais. Apa yang membuat dia sedih? Ya, kalau seandainya bukan karena ibuku yang menyuruh aku pulang, kan tunggu Rasulullah SAW sampai kematian mendatangi diriku. Sehingga ketika dia dengar bahwa dia tidak berjumpa dengan Rasul dan Rasul pun nggak tahu kapan pulang, dia harus kembali. Itu yang dikatakan Uwais nggak berjumpa dengan Rasul. Cuma wallahu a'lam bishawab, yang pasti memang Rasul ini betul-betul memuliakan beliau. Lelaki yang betul-betul tahu bahwa hidup ini bukan hanya untuk dirinya. Hidup ini dia berpikir bahwa khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Manusia lain dalam diri kita adalah orang tua kita yang pertama. Sehingga sampai kapanpun wahai laki-laki, sehebat apapun kita di mata anak buah kita, di mata pegawai kita, sebesar apapun nilai yang kita miliki, secantik apapun istri yang kita punya, selucu apapun anak-anak kita, demi Allah, ibumu, ibumu, ibumu. Buang dunia untuk mereka, buang dunia untuk orang tua kita. Wahfid lahuma janahal dhulli min rahma wa qur birhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka Allah katakan, merendahlah engkau, merendah bakpi burung di hadapan ibumu, merendahlah, merendahlah. Kalau perlu kau gendong dia menuju Mekah, kalau perlu kau latih dirimu hanya untuk mengiyakan apa yang dia inginkan, latih dirimu. Bukan kau cukupkan dirimu, kau telantarkan dia, tidak. Kenapa? Artinya hidup, rumah yang besar, istri yang cantik, anak yang lucu, perusahaan yang besar, hubungan kita rusak dengan orang tua kita. Ya Allah, ambil semua yang kumiliki, ya Allah. Ambil semua perusahaanku, ambil semua tokoku, ambil semua modalku, ya Allah, ambil. Tapi jangan pernah kau ambil cinta kasih kepada kedua orang tua. Ini prinsip hidup. Makanya ketika Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 21 hingga 23, Allah mengatakan,
wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi sebuah takdir, ketetapan yang tak bisa berubah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah gandengkan dua amalan mulia, telah menjadi sebuah ketetapan Allah, takdir. Alla ta'budu illa iyyahu, jangan pernah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, bukan imaman, bukan islaman, bukan ihsanan. Level tertinggi manusia. Kalau untuk orang tua, ihsan. Islam saja tidak cukup, iman pun tidak cukup, ihsan. Puncaknya agama, anta budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, walakin Allah yarak. Bahwa kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Jadi kalau dipraktekkan sekarang ini, mungkin kita bisa berbuat apa saja. Orang tua kita nggak tahu, kita bisa korupsi, kita bisa berbuat zalim, kita bisa berbuat apa saja yang kita inginkan, aman kok, nggak ada yang tahu. Cuma jangan lupa, di belakang namamu ada nama orang tua. Fulan bin Fulan. Ibumu pun mau dikatakan Ummu Fulan, Ummu Fulan. Maka kalau orang yang berilmu, iya ya, ini nama nggak main-main, maka sering suka pakai kunyah. Abu Fulan, Ummu Fulan, Fulana, bintu Fulan, Ibnu Fulan. Itu sebenarnya cara bangsa Arab itu untuk saling mengingatkan orang untuk sadar jangan hidup kebablasan. Ya makanya ketika kemarin berjumpa sama Syekh Muhammad Abdul Asingki di Madinah, saya bertanya sama beliau tentang alasan Allah memilih bangsa Arab ini, bangsa yang diturunkan Nabi yang mulia Muhammad SAW. Karena sebelum-sebelumnya ini kan Parsi. Kenapa mesti Arab sih yang diutus Muhammad SAW? Apa kelebihan negara Arab sih, Syekh? Karena nanya apa adanya, dia berusaha polos lah. Saya mengatakan yang pertama, Masya Allah, terserah Allah, ada masyiahnya Allah. Dan yang kedua, kemuliaan bangsa Arab yang orang ini nggak tahu, bahkan banyak orang yang melecehkan. Kita besar di Indonesia yang dulu-dulu banyak orang pada bilang, orang tua kita suka ngomong itu orang Arab itu orang yang malas, orang yang bodoh-bodoh, makanya negerinya dikelola sama orang kafir. Tapi setelah kita nimbrung masuk ke dalam dunia mereka, Masya Allah, kan Allah tentukan mereka sebagai tempat diturunkannya Nabi, adanya Ka'bah, adanya Nabi Nabawi. Itu bukan sesuatu yang main-main nih. Negeri yang kering kerontang, yang tak ada air sama sekali, ada Ka'bah di sana. Kenapa sih Ka'bah nggak dibikin di daerah puncak, tak dingin gitu? Jadi kalau orang Indonesia maunya begitu. Kenapa sih Ka'bah nggak dibikin di bukit tinggi, saat biar dinginan sedikit gitu? Oh ya nggak bisa begitu. Manusia punya mau, Allah berkehendak. Ternyata ada kelebihan yang mungkin bangsa lain nggak miliki. Yang pertama, sampai detik ini, sebejat-bejatnya orang Arab, sebodoh-bodohnya orang Arab, sholat pasti berjamaah. Misalnya, ini bolehlah kita ambil pelajaran lah, karena Allah percayakan Ka'bah sama mereka. Kenapa kita nggak bermuhafadzah ala salafis salih wal jadid? Lihat, sebejat-bejat mereka, sebodoh-bodoh mereka, kalau lagi dagang, banyak yang belanja, azan berkumandang, tutup. Orang datang mau ngeborong, enggak, ntar habis aja di sholat. Saya bayar double, enggak, ini bukan masalah double, yang punya rezeki manggil. Ini perlu kita tiru nih, karena kita bukan bicara untung rugi, kita bicara berkah. Itu negeri nggak bicara untung rugi, itu bicara berkah. Apa sih kelebihan bangsa Arab dalam hasil buminya? Cuma minyak dan ngandelin turis
yang datang sebagai turis umroh maupun haji. Tapi bisa dengan gagahnya datang ke negeri-negeri Islam yang kena masalah perekonomian, turunin bantuan tanpa bunga hari gini. Kalau dibanding kayaknya sama Indonesia ya nggak ada seujung kukunya Arab. Arab cuma ngandelin di bawah bumi ada minyak. Di kita bawah bumi, atas bumi ada minyak, betul? Kita ada gas, geotermal, ada batu bara, belum lagi batu akik. Ini negeri subhanallah. Wow, geleng pala sudah kita betul. Cuma kita bicara berkah. Karena kalau baldatun thayyibah, naam Indonesia. Walaupun ghafur wallahu a'lam bissawab. Kalau bicara Allah ampunkan ini kita nggak tahu. Ayat hanya mengatakan ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan. Allah cuma perintahkan yuk beristighfar, yuk minta ampun sama Allah, yumatti'kum mata'an hasanan. Imma dia beristighfar untuk dirinya, untuk orang lain. Lihatlah Uwais Al-Qarni dalam berdoa dia mengedepankan orang tua, diminta ya Allah ampunkanlah kedua orang tuaku, ampunkanlah ibuku ya Allah, mudahkan dia untuk masuk ke surgamu ya Allah. Ibunya melongo, ini anak kapan untuk dirinya? Hei Uwais, berdoalah, mintalah kepada Rabbul Ka'bah, Allah yang kau inginkan. Dia jawab dengan kata-kata yang lembut, tidak, Allah ampunkan kamu, Allah masukkan kamu ke surga, cukup bagiku. Kalau kau ridho dengan surga, itulah yang membuat aku mulia di atas dunia. Sehingga kemuliaan memang betul-betul Allah berikan, dan Allah jadikan sebuah bagian takdir. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Subhanallah. Lihat cara Islam ini mendewasakan kita, dibikin kita paham bahwa hidup ini betul-betul masih ada Allah. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, yaitu fitrah, Uwais bisa berbakti sama orang tuanya, itu wajib. Tapi kalau sudah yang sunnah dia lakukan, karena banyak permintaan yang nggak wajib. Untuk orang tuanya, betul-betul dia latih dirinya menggendong anak sapi selama 8 bulan, naik turun gunung sengaja. Hingga hikayat mengatakan sampai seberat 100 kilo sapi tersebut. Dan dia bawa ke atas gunung yang tinggi, dia turun lagi. Orang nggak perlu tahu kenapa dia begitu. Karena dia berpikir keras, harus ini keturutan ini. Ibunya mengeluh, aku takut tidak ada umur, belum melihat Ka'bah wahai Uwais. Ya Allah, pernah ada sih kita berpikir begitu? Ya Allah, izinkan hamba mendapatkan keuntungan yang lebih. Ya Allah, hamba pengen bayarin orang tua hamba umroh atau haji. Yang mungkin selama ini kalau hamba katakan tentang sebuah hukum, qala Allah wa qala Rasul, mereka nggak bisa menerima karena mungkin mereka merasa lebih tua ketimbang saya. Ya Allah, izinkan aku berdialog dengan keduanya ketika tawaf di Ka'bah. Ya Allah. Ayo ibu, ayo ayah, masuk Masjidil Haram. Ayah, ibu, tetaplah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ayah ibu, nanti kalau kau melihat Ka'bah, berhentilah talbiyah. Katakan Allahumma as-salam wa minkas salam hayna rabbana bis-salam wa adkhilna jannata ar-rasul. Ayah, ibu, kita menuju lampu hijau. Ayah buka pundakmu, ayah yang kanan, namanya ittiba. Ayo pegang tangan kanan, pegang. Ayo. Itu Hajar Aswad, itu lampu hijau. Nanti kalau kita sampai, angkat tangan kalian, katakan Bismillah, Allah. Ayo ayah. Subhanallah.
Walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Bahkan ulama mengatakan kau miliki dua keuntungan mulia di atas dunia. Kau tatap pemandangan paling indah yakni Ka'bah, kau tatap wajah kedua orang tuamu. Ini contoh yang paling indah yang Uwais Al-Qarni pernah mencontohkan pada kita di masa sulit untuk membawa orang tua ke Ka'bah. Sekarang kita mudah, bukan tidak. Kau koleksi dunia, kau banyakkan dunia, kau lupa ada mata tua di kampung yang menanti orang anaknya. Kita buat orang tua seperti pohon yang ditanam. Orang tua ingin merasakan buah yang dipetik dari pohon yang ditanam. Dengan mudah anak ini berkata, tidak akan pernah pulang kampung dululah sebelum berhasil. Orang tua kita tuh nggak peduli kita mau berhasil atau tidak. Yang dia tahu bahwa masa tua ini butuh bimbingan anak-anak. Temuilah mereka. Tanyakan pada mereka apa yang kalian inginkan dalam hidup kalian. Jadikan sebuah target dalam hidup. Sehingga kalaupun belum kita mendapatkannya, perjalanan tersebut dikatakan jihad. Perjalanan tersebut dikatakan takdir yang Allah muliakan setelah mentauhidkan Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau perlu haramkan telinga ini masuk kata-kata setiap pagi sebelum mendengar ucapan orang tua kita. Anak orang kau belikan handphone mahal. Temanmu yang tak ada hubungan kau berikan sesuatu yang membuat dia bangga. Padahal kau tak berikan sesuatu yang membuat orang tua bangga. Berikan. Gapai kemuliaan dari mereka. Seberapa susahnya kita pencet nomor telepon orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang baik ini? Doakanlah anakmu itu dengan mudah-mudahan ada rezeki. Kalau kita umroh atau mungkin kita wukuf bersama nih Pak Arafah nanti insyaallah kalau rezekinya lebih. Orang tua mana yang mendoakan anaknya? Cuma mungkin kita cuma jadi anak yang berkeluh kesah. Ketika tidak ada masalah kita tidak cerita. Punya masalah kita mengeluh. Orang tua kita, orang tua kita 20 tahun yang lalu. Jantungnya, jiwanya tidak sekuat dulu. Kalau dulu dia punya anak banyak dalam keadaan nggak seperti sekarang, dia bisa tackle semuanya. Cuma dia bukan dia yang dia. Sudah masuk. Ya, kabarkan yang enak-enak buat mereka. Kalau belum bisa kita rencanakan yang indah, paling tidak kabarkan yang enak buat mereka. Jangan membuat mereka khawatir. Mereka orang yang pernah menanam sebatang pohon buah yang mereka nanti. Sehingga banyak anak muda suka berkata, Ustaz, saya mau menikah. Orang tua saya bilang, suruh cari duit dulu, belum cukup, mau nikah. Kan dia nggak tahu kalau saya bermaksiat. Kamu fokus dengan kalimat takut bermaksiat, betul? Cuma pernah nggak kamu berpikir apa yang membuat orang tua kamu berkata seperti itu? Dia melarang kamu untuk menikah karena belum punya sesuatu. Dia ingin merasakan sedikit kenikmatan. Kalau nanti kamu ingin menghayatkan sebuah rumah tangga, dia yakin kamu mampu melakukannya. Ini satu amsal yang paling mulia, yang demi Allah kita nggak bisa membahas detail tentang level doanya Uwais Al-Qarni, tapi Rasul merekomendasi Uwais Al-Qarni untuk didatangi oleh Umar Ibn Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua manusia mulia, sahabat Jarir yang Allah muliakan dengan surga. Umar fil jannah, Ali fil jannah. Penghuni surga pun suruh datang kepada Uwais Al-Qarni untuk minta doa. Bagaimana kita bisa mengukur level doa Uwais Al-Qarni? Kalau sampai penghuni surga saja Allah perintahkan oleh Rasulullah SAW mendatanginya untuk meminta izin berdoa kepada Allah Uwais. Bahkan dikatakan kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Tidaklah turun di tangan Uwais kecuali Allah datangkan jawaban apa yang dia minta. Kita banting tulang berangkat pagi pulang sore. Apa kita kelender dengan yang namanya ibadah?
Rumah tangga kita pun kita berantakan, orang tua kita tak tahu untung dunia yang kita cari. Padahal kuncinya cuma satu, istiqomah di atas fitrah Allah ciptakan kita. Al-Isra tadi, yang pertama, yuk tauhidkan Allah. Sesibuk apapun, tolong jangan sampai yang 5 waktu kita nggak di masjid. Jangan sampai sesibuk apapun kita nggak sholat. Jangan, ya Allah. Harta yang kau miliki akan kau tinggalkan. Bukankah ada sebuah ayat yang kita sering dengar ketika Jumat khatib berkhutbah dan dia menjadi imam? Wujuhu yawma idin khasiyah. Allah katakan wujuhu yawma idin khasiyah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Allah abadikan dalam Quran bahwa nanti di akhirat ada wajah-wajah yang tertutup malu di hadapan Allah. Amilatun nasibah. Dia beramal saleh, dia berbuat baik. Amilatun nasibah. Coba kata Allah, taslan naran hamiyah tusqa min ayn laysa lahu ta'amun illa min dharib la yusmin wa la yughni min ju'. Coba karena apa? Penata kepada Allah. Coba karena apa? Gemar mengkolaborasikan iman dengan maksiat, tertunduk malu di hadapan Allah. Bukan dia tidak beramal saleh, dia beramal saleh, cuma Allah batalkan semua amalnya karena dia lupa bahwa amal saleh memiliki rukun dan syarat. Imma ikhlas hanya untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia lupa ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ini yang acap kali membuat kita lupa. Ridhonya Allah diri orang tua, murkanya pun sama. Kebayang tidak? Hikayat tulis Al-Quran ini diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW agar para muda paham. Makanya sahabat-sahabat muda zaman Rasul tahu sekali bagaimana kunci mereka bisa menaklukkan dunia. Sampai terakhir itu Abdullah bin Zubair, ketika dia tahu bahwa dia tidak mungkin hidup lagi, dari pertemuan terakhir dengan ibunya, dia temui ibunya. Dia temui ibunya Asma binti Abu Bakar yang buta di hari tuanya. Wahai ibu, mungkin ini pertemuan kita yang terakhir. Kita tidak akan ketemu lagi karena perang ini akan membuat saya mati karena terjepit masuk ke saya. Ya, sahabat Rasul, aku minta ridho. Bukan masalah itu otomatis yang penting ridho. Kata Asma yang buta itu mengatakan, peluklah ibu. Asma ini Masya Allah punya 5 anak yang semuanya mati syahid. Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Zubair, Wahid bin Zubair, As bin Zubair, Wailah bin Zubair. Ini semua penghuni surga. Yang pertama Abdullah bin Zubair, peluk ibunya, peluk ibunya. Ibunya merasakan ada baju besi di badan anaknya, lempar. Ini kan anak seorang pejuang. Ini kan anak kasih Rasulullah. Ini kan cucu kasih Rasulullah. Ini kan anak yang sudah lihat Allah menangis Asma mau mati menghadapi musuh pakai baju besi, buka baju besi, temui musuh, jangan bertakut, ibu bersama. Bukan jadi selamat, dia mati. Cuma kematian yang membuka pintu surga itu yang diinginkan. Bukan cuma sekedar ridho menaklukkan dunia, bukan. Temuilah orang tuamu, rasakanlah wangi kulitnya, ciumlah tangannya sambil berkata, wahai ibu, doakan anakku bisa istiqomah di atas sunnah. Apapun yang terjadi di negeri ini, Bu, apapun yang terjadi di bumi ini, Bu, doakan anakku akan istiqomah di atas Islam. Minta itu yang pertama.
Jangan sampai nanti harta dunia, kesuksesan membuat anakmu lupa. Kalau sampai nanti anakmu punya rumah jauh dari masjid, minta sama Allah, Bu, mantapkan hati itu untuk melangkah ke masjid. Atau lu akan laku dimanapun anakmu berada, bisa membangun masjid. Minta seperti itu. Subhanallah, ini banyak dilakukan sama orang-orang soleh. Muhammad Al-Fatih, lihat, sulitnya membuka pintu Konstantinopel, dia minta izin dari orang tuanya. Tidak ada yang sulit buat dia. Lihatlah kekuatan Tariq bin Ziyad, lihatlah kekuatan sahabat-sahabat yang betul-betul bisa menaklukkan dunia, yang wallahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Mereka buat banyak hal yang mendatangkan izin Allah. Ini yang paling penting. Bagaimana caranya izin Allah datang? Bukan cuma memaksa Allah untuk paham dirinya, tidak. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Karena dia tahu Allah baik, cuma terima yang baik. Allahnya mengatakan wabil walidain ihsana. Coba deh, ada tidak ada orang tuamu di hadapanmu berbuat baik, mintalah yang terbaik pada Allah untuk mereka. Mintalah hidup mereka untuk istiqomah. Mudah-mudahan ayat gue sendiri menggetarkan jiwa kita untuk kita sadar bahwa sudah berapa lama kita